misalkan dibawain lemari, kasur, lemari meja rias, kayak gitu-gitu. Bukan dia bentuknya buaya. Bentuknya buaya. Kenapa lu bukannya ondel-ondel buluk gitu kan? Kita nggak mungkin nanya, ondel-ondelnya nggak akan jawab. Ada tuyul juga. Ada tuyul. Susah-susahnya kita jangan menduakan Tuhan guys. Ya betul. Kan di Jakarta juga kan banyak untuk wisata. Bukan hanya di Jakarta saja ya, ada di Depok, ada di Bogor, kan di Jabodetabek gitu. Ada nggak yang tempat wisata yang bisa dikenalkan? Kalau misalkan di daerah sini, di daerah Jakarta lah ya, banyak tempat wisatanya. Kita kalau mau yang lihat gedung-gedung tua, kita ada Kota Tua. Di situ banyak gedung-gedung tua. Terus kalau misalkan mau main ke yang tempat bermain ada Dufan, terus kalau mau berenang kita punya Ancol, terus kalau menyeberang dikit dari Tanjung Priok menyeberang dikit itu banyak pulau-pulau juga sebenarnya. Kalau dieksplor tuh sebenarnya Jakarta nggak cuma melulu soal macet sama gedung sih sebenarnya. Kalau kita mau eksplor ya banyak tempat-tempat bagusnya banyak, mallnya juga banyak. Kalau suka ke mallnya banyak. Nggak melulu soal macet sih. Tadi itu Pulau Seribu gitu juga. Pulau Seribu, ada pulau banyak mallnya. Ke pulaunya bener-bener ada 1000. Nggak ada 1000, cuma nama doang. Oh, jadi sebanyak itu gitu. Pokoknya banyak. Satu-satu. Satu-satu. Ini nomor 1, ini nomor 2 sampai 3, 4 sampai 10. Lama, bisa-bisa ini podcastnya 17 jam. Baik. Iya, Besok kita buat konten kedua lagi untuk ceritakan Pulau Seribu gitu. Baik. Pernah ke Pulau Seribu? Pernah, Pulau Seribu. Pulau yang mana saja? Iya, pulau yang nyebrang Jakarta, lupa nama pulaunya ya. Pernah. Memang bagus, tapi nggak sebagus kayak di Labuan Bajo atau Lombok. Bagus, tapi nggak kalah juga. Pokoknya dekat dari Jakarta gitu ya. Dari Tanjung Priok biasanya naik kapal lagi sekali. Speedboat lah biasanya naik speedboat. Baik. Kalau di Depok? Depok, kebetulan dia kan kota baru ya gitu, baru 4 tahun, jadi belum banyak yang bisa dieksplor, tapi ada sebagian yang kayak mereka tuh punya tempat makan yang emang enak banget. Terus mancing itu tuh kayak, mancing tuh di mana-mana ada tempat pancing yang kayak mancing gitu. Ada yang terkenalnya di daerah aku tuh Godong Ijo, tuh kayak banyak artis-artis yang ke situ. Terus kayak dan Godong Ijo ini juga bukan cuma tempat mancing doang, dia tuh kayak ada hewan-hewan lainnya, terus ada tempat makan juga, terus tuh alun-alun sih. Itu yang tadi pemancingan itu tempat khusus pemancingan atau tempat liar? Pemancingan Iya. sudah dibuat untuk mancing gitu. Iya, dibuat untuk mancing. Ada hewan-hewan lain juga. Hewan-hewan juga itu Ada tempat makannya juga. punya di tempat pemancingan atau liar juga? Pemancingnya juga dia tuh dalam satu lingkup, jadi kayak masuk di Godong Ijo, nanti di sini ada pemancingan, di sini ada tempat makan, di sini kalau ngeliat hewan kayak ular, terus yang lain-lain juga. Bisa dimakan? Enggak dong, itu kan dibudidayakan ya kayaknya. Bisa kalau dibudidayakan nggak bisa. Boleh dong. Kan jadi mancing itu kan ikan itu untuk dimakan juga kan? Iya. Mancingnya kan ada kolam ya berarti ya? Ada. Mancing di kolam tapi kok nggak mau di sini? Mancing di tempat hewan gitu? Jangan dong. Enggak, potong. Namanya bukan mancing, kalau mancing di tempat, masa mancing tempat mancing ular enggak gitu konsepnya. Gitu. Ya baik. Tempat pemancingan nggak boleh hanya bisa mancing ikan doang. Iya. Tidak boleh mancing ular, tidak boleh mancing. Keributan juga jangan ya guys. Jangan ya guys. Kadang mancing itu ribut. Nggak boleh mancing manusia. Tapi kalau comblo mau mancing, Boleh. besok ketemu di situ lagi dah. Pasti dia udah gue. Ya, nanti ya hati-hati ya kalau mau ke sana ya. Ada lagi yang mau dikenalkan tempat wisata? Tempat wisata, aku nggak ada sih, tapi di Depok itu kita punya Lebaran Depok ya guys, kalian harus tahu. Lebaran Depok itu tempo waktu itu sekitar 3 harian, dan itu dilakukannya tuh 1 bulan setelah Lebaran Idul Fitri ya. Jadi kayak
kita punya Lebaran Depok, nah di sana tuh kayak ada penampilan-penampilan artis atau video-video dangdut kan, terus ada kuliner-kuliner juga kayak makanan-makanannya, terus ada jajan-jajannya, terus ada ya kayak berbagai macam yang suka ada di festival lah gitu ya. Baik. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu silakan mengunjungi Depok. Oh ya, Depok atau Jakarta juga kalau dari luar kota ya. Betawi punya khas makanan juga. Ya, punya dong. Jadi gimana yang Kalau terkenal? Betawi biasanya yang terkenal banget tuh kayak kita punya kerak telur udah pasti, orang udah tahu pasti Jakarta kerak telur tuh udah pasti bersama. Ciri khas banget ya sih. Terus kita juga punya gabus pucung, Iya, pecak tuh. gurame. Wah. Terus kita punya Apa ini? Semur jenggot. semur jengkol. Pokoknya kalau kalian ke Betawi, ke Jakarta nih, kalau makan jengkol buatan orang Betawi asli pasti rasanya beda sama buatan orang daerah lain. Doyan tapi Doyan, enak banget jengkol. jenggot doyan. Oh, jengkol. Jengkol. Pernah makan tapi nggak begitu suka. Tapi enak banget, enak banget jengkol, tim jengkol. Yang nggak semua Betawi suka jengkol ya pasti ya. Semua sih. Tapi kan makanan Betawi itu seperti gimana? Mau manis atau pedas? Ke gurih sih ya, ke gurih. Umami gitu kita tuh nggak yang manis banget, nggak yang asin Gurih banget. sih. Iya, kita tuh kayak ke gurih gitu. Minyak, Iya. pakai minyak atau santan seperti itu. Iya, pakai santan. Soto Betawi juga ada yang pakai, tergantung ya. Orang masaknya ada yang pakai santan sama dia ada yang pakai susu. Susu sama bening. Susu Susu putih itu loh dicampur ke masakan. enggak susu ibu gitu. Enggak ada masuk, susah dong resnya. Baik. Sehari marah. Berarti soto Betawi itu enggak semua sama. Ada Pokoknya kalau soto Betawi itu enggak semua yang kayak santan semua. Biasanya yang asli yang otentik banget soto Betawi itu nggak pakai santan. Oh, nggak pakai Soto santan. Betawi itu bukan bening, dia pakai susu. Terus pakai daging apa biasanya? Bisa pakai daging sapi. Sapi, nggak ada yang pakai daging ayam gitu. Ada, tergantung juga itu kan udah disesuaikan sama seleranya masyarakat ya. Tapi kalau biasa jualan-jualan itu kan pakai sapi, Pakai sapi. susu sapi, daging sapi, semuanya dari sapi gitu. Iya dong. Kasihan deh sapinya ya. Kasihan sapi. tapi kamu yang kuat ya. Ya, Kamu yang kuat ya sapi. Kejam banget ya. Kamu harus kuat supaya nanti dimakan enak. Dan kamu harus gemuk, harus sehat. Biar daging kamu juicy. Betul. Ya ini ngomongnya juga cepat sekali ya Dati. Mau nanya ini orang Berarti saya Betawi asli dong. Ini Saya kamu ini deh. awal-awal ya kan kita pernah buat konten Sunda, konten Jawa dan Kepulauan Nusa Tenggara. Itu semuanya kan kita syutingnya kan 1,5 jam sampai 2 jam gitu. Tapi ini sebelum 1 jam kita udah selesai. Oh ya? Ada yang mau tambahin lagi nggak? Ada yang mau? Kalau Betawi seperti begini. Betawi kita juga punya dodol Betawi. Iya, Kita juga punya yang namanya pesor. Itu kayak lontong. Tapi dia dibikinnya kayak dijadiin dulu. Nasinya tuh ditanakin dulu baru dikukus lagi. Oh, itu 2 kali. 2 kali masak. Itu namanya pesor. Begitu biasanya kan di apa ya? Kalau bikin ketupat kan gitu ya. Bentuknya kan gini. Kalau pesor dia kayak lontong tapi diikat pakai ikatan daun gitu. Kita daun. Daun dari daun juga diikat. Jadi dia bentuknya kayak gimana ya? Gini. Pocong ya? Iya kayak gitu. Cuman nggak ada gininya, cuman dia gini gitu bergelombang. Oh, nanti kalau foto apa namanya? Pesor. Pesol, nanti foto pesol nanti muncul di Google. Iya, muncul masih ada di Google. Biasanya makan pesor tuh pakai apa ya? Kayak kuah-kuah santan gitu. Itu enak pakai. Baik. Ada tape uli, jangan lupa tape uli. Tape uli, iya. Tape uli guys, enak banget guys. Pernah nyobain gak Pak? Pernah coba, pernah. Itu tape uli enak, terus bir peletok juga enak. Pernah nyobain? Apa yang mana? Bir peletok. Apa? Bir peletok. Bir. Bir peletok. Bir. Tapi bukan bir itu guys. Ini, Bukan. guys, ini Birnya, birnya manis. Birnya manis. Iya, bukan bibirnya manis. Bir pelotoknya manis, bukan ada alkoholnya, bukan bir. Iya, birnya manis. Iya. Kalau birnya manis itu bukan namanya bir kali. Tapi dibilangnya bir peletok. Tuh, baik. Tapi nggak ada alkohol ya. Nggak ada alkohol. Kalau nggak ada alkohol itu bukan. Halal guys, halal. Itu kan bukan namanya. Iya, halal. Kapan-kapan nanti kita bisa coba.
Terus ada lagi yang bisa dikatakan. Gado-gado, iya. Gado-gado juga Betawi. Ketoprak enggak, ketoprak dari Cirebon. Gado-gado. Gado-gado Betawi. Iya. Oh, oke. Nggak ada kan gado-gado Subang, nggak ada. Oh, nggak pernah dengar sih. Iya, maksudnya kalau beli gado-gado aja, nggak ada. Iya. Paling gado-gado Pak Haji ini gitu. Oh, gado-gado. Gado-gado yang pakai itu saus kacang itu. Iya, Iya. itu sayuran. Saladnya Indonesia. Iya, saladnya Indonesia. Saladnya. Salah pakai nasi gitu. Iya, ada yang pakai nasi, ada yang pakai nasi, ada yang pakai lontong, ada yang pakai pesor. Jadi itu tergantung. Tergantung seleranya. Jadi banyak variasinya juga. Banyak variasinya. Jadi seperti gimana kalau makanan Betawi itu bisa kalau warteg makanan Jawa itu kan ada manis-manisan. Terus makanan mana tuh itu pedas-pedasan. Tapi kalau makanan Betawi berarti gurih-gurian gitu. Kita lebih balance sih. Oh, balance. Enggak yang kayak pedes banget gitu kan, kayak Manado semua pedas. Nah, kalau kita kayak yang lebih makanannya yang semuanya balance gitu. Nggak ada yang pedes doang, apa asin doang, apa manis doang, itu enggak. Semuanya ada. Kita semua ada satu. Soalnya kita memang Betawi kan campuran ya. Jadi kayak misalkan orang yang ini masak, nanti masakannya gini, orang yang ini masak nanti masaknya gini. Jadi dari situ jadi kecampur. Jadi kita masakannya nggak manis banget. Variasinya banyak. Iya. Baik, berarti Betawi itu banyak variasi, tidak bisa dikatakan hanya satu kata. Ya, banyak variasi. Berarti baik. Oh iya ya. Nah, ada lagi nggak yang tambahan selain yang kita bahaskan, selain makanan atau selain wisata itu yang bisa menjelaskan ini loh Betawi seperti begitu? Betawi berintisnya apa ya? Dia silatnya sih. Silat. Itu budaya sih, Budaya masuk seni budaya yang memang harus dikembangkan terus, diasah. silat. Ya. Silat. Korea kan taekwondoan, kalau Betawi kita di silat. Jadi di Jawa juga ada silat. Iya. Enggak, tapi Betawi tuh silatnya beda. Iya, kayak filmnya tuh di sini. Kayak apa ya? Kayak kalau dia nggak bisa silat sih jadi ya. Jadi nggak bisa nyontoin. Jadi tuh kayak kalau kita lihat itu dia memang silat dasarnya dari Betawi. Berarti silat itu banyak variasi juga. Betawi soalnya tahunya. Baik, nanti pelatih silat silakan ikut di konten lampu hidup. Kita selalu terbuka. Siapa aja boleh. Iya boleh. Budaya termasuk budaya ya. Kalau pakaian itu kan biasanya di mana-mana kan kebaya ya. Iya, kebaya. Di kebaya Betawi itu ada beda nggak? Sunda, Jawa, Bali juga kan semua pakai kebaya. Kebaya encim ya. Kita pakai kebaya encim. Enjim, Encim. encim. Iya. Itu seperti gimana? Aksesorisnya atau apa? Bisa ya jelasin. Kita kayak Kalau Betawi, kalau Jawa kan dia kan masuk. Dia pan itu kan. Kan? Pan itu kan. Kalau saya bilang itu kan gitu, itu pan gitu. Bahasanya. Bahasa Iya. Nggak apa. Itu kan. Udah keluarin semua bu, keluarin kok. Tunjukkan aslinya kamu sudah apa. Jadi kan kalau misalkan di Jawa dia lebih kayak kainnya gitu kan. Iya. Kalau ke kita tuh kita pakaian atasnya, dan sebenarnya Betawi itu kan kebanyakan nggak semuanya sih, cuman Betawi itu kebanyakan kan Muslim. Iya. Jadi kita Betawi itu lebih banyak atasannya juga lebih yang ke itu gitu. Biasanya juga orang-orangnya kayak ngkong kita, bapak kita ada pakai peci. Ada sarungnya Iya. juga. Terus itulah ibu-ibu nih, bahasa ibu pasti orang Betawi pasti dah pakainya Kudung. jilbab. Kerudung. Kalau kagak jilbab, kalau kagak pakai kudungan yang begini deh. Nah, yang begini. Kadang dia tuh nggak Seperti ini. dipilihin kan. Kalau kita dipilihin, kalau dia tuh nggak kayak cuma, iya kadang rambutnya kelihatan sebagian, dan itu cuma di kayak dilempar-lempar gini aja. Oleh Kayak pakai pasmina dia cuma begini doang. Iya, kayak ya penutup lah ya, walaupun nggak nutup semua. Jadi ini kan tubuhnya ditutup, tapi hatinya nggak ditutup kan, hatinya selalu terbuka, Iya, bro. bergaul gitu ya. Semua biasa begitu sih. Kalau kemarin-kemarin juga kan kita Sunda atau Jawa itu datang dari daerah masing-masing. Iya. Jadi saling
cari apa ngomong apa ngomongkan ya gitu ya apa kalau Jawa di sini begini, Jawa di situ begitu. saling melengkapi lah. Tapi berarti itu kan variasinya juga ada. Iya. Tapi kan padahal di satu daerah pun, di daerah yang kecil itu pun banyak pendatang yang membuat adat Betawi. Jadi pasti banyak variasinya. Jadi Betawi itu nggak bisa dibilangkan begini, begitu. Kan ada juga orang yang tidak seperti begitu gitu. Nah, yang kita hari ini mau dibicarakan itu udah cukup, dan sepertinya tadi omongnya cepat itu. Sorry ya guys, semuanya kecepatan. Ya, kayaknya bisa ada kru hip hop bisa di Yeay. Dia jadi rapper ya guys. Ayo cepet banget ya. Oh emang cepet banget. Sebagai orang asing agak cepat. Kayak gitu kan kayak aduh. Oh. Kamu juga sama omongnya tadi cepat gitu. Gimana ya? Soalnya kayak dia begitu. Beda itu, jujur beda jauh sama orang-orang Jawa, orang-orang Sunda. Kan udah bilang tadi di awal, kalau orang Jawa dan orang Sunda tuh dia lebih ngomongnya lebih pelan, lebih halus, logatnya lebih halus, semarah-marahnya. Yang orang Sunda ya, semarah-marahnya orang Sunda. Nih, lah gitu atuh gitu kan. Cuma kamu tahu ibu. Kalau betul, orang ini nih udah gue bilangin juga lu. Aku lu paling mau di situ lu. Kejebuk gua agak tolongin lu ya. Agak gua tolongin lu ya gitu. Kayak nonton film-film gitu deh kayaknya. Jadi kalau misalnya guys mau tuh bisa mereka ngomong Betawi. Enggak, tapi memang kayak gitu. Kalau orang Jawa juga kalau ngomong do, Iya, halus lebih halus. kenapa sih do, kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan orang Betawi kita nggak bisa kayak gitu. Ketimbang. Pokoknya kalau udah paling pelan tuh kalau orang tua ngomong, lu udah mau paling gua timpuk pakai gayung ya. Kayak gerutu ya. Lu tuh pak, tapi tetap juga Ditekan gitu. iya, pasti orang-orang pada relate sih. Gak bisa kita ngomong. Aku juga sih. Iya kan? Duh, ibunya kan kalau marah pasti nih anak udah gue bilangin dari tadi kata gue jangan ke situ, Maaf, ke ya, situ Mak. balik gitu. Maaf ya, Mak. Seperti omongin ibu saya sepertinya. Biasa kalau di Ibu-ibu semuanya tuh Duh, biasa. gue jadi ibu lagi gitu. Saya juga sudah ibu-ibu. daerah saya juga kan seperti begitu, omongnya agak keras. Iya. Dibandingkan sama Seoul itu logatnya agak keras, ngomongnya juga agak keras. Logatnya. Kita kalau Betawi tuh logat kita tuh memang kayak gini, Penuh penekanan. penuh dengan lanjut cuma sih kayak pokoknya kita tuh kelihatannya orang kayak kalau pendatang datang ke Jakarta nih ke Betawi kayak ibu takut kayak gue takut nih nanti gue dikenapa-napa, padahal kita sebenarnya baik, cuman memang cara bicara kita aja kita nggak bisa lebih pelan. Baik. Ciri khasnya kita memang udah harus Jadi padahal ketemu sama orang Betawi pertama kali pun jangan canggung. Memang omongnya seperti begitu. Tapi hatinya semua hangat. Hangat, baik. Salam damai. Ja, hari ini ya terima kasih atas berkunjung di konten Lampu Hidup. Bagaimana hari ini? Puas sih. seru lah, kita jadi bisa lebih ngasih tahu ke orang-orang kalau misalkan Betawi itu nggak kayak gini loh. Betawi itu kayak gini menurut kayak kan Betawi kayak saya nih yang dari Jakarta, ini yang dari Depok. Ini perbedaannya kita tuh di sini loh, di sini. Jadi orang lebih mengerti gitu kan konten di sini gitu. Ya, bagaimana kalau Coba buat tiga misalnya sih, kalau Mbak Mimi sama Teo itu bukan di Depok doang ya guys. Di luar ya. Gua udah nggak bahas sih, dibahas lagi ya Pak. Ini banyak buat dari aduh ya Allah. yang punya. Guys, tolong ya. Jangan ngomongin babi ngepet nih, gue ketawa. Gue udah jadinya ini ya guys. Maaf ya guys gitu. Daripada ntar aku tonton Depok mungkin masih bahas. Enggak, tapi memang terkenal ya kan. Iya tapi ini terkenal Depok karena Depok kebagian apesnya aja. Iya, pasti di Depok juga kan banyak orang baik, banyak orang punya hati hangatnya seperti Siapa ya? Siapa ya? Siapa? namanya Bidi ya, seperti Alia. Ya, pasti enggak lupa. Tidak lupa guys. Enggak. Takut sama sebut nama karena gitu sama beda belakangnya doang. Cantik jadi deg-degan jadi Emang ya. Alia Alin. Ya,
Terima kasih atas waktunya. Terima kasih nonton konten Lampu Hidup. Ada yang mau ikut dan mau mengenalkan adat, budaya, tradisi daerah atau suku masing-masing, silakan kirim pesan di email yang dicatatkan di bawah. Silakan ya, kita selalu terbuka. Ya, terima kasih semuanya.